Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda nih pemirsa saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil Anda sarapan pagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet, dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita-berita dari sekeliling Anda baik dari Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan baik di koran Radar Cirebon dan juga koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi ini yang nanti kita akan diskusikan, ini berkaitan dengan pentingnya memahami ilmu waris. Nah, ini pemirsa ya, ilmu waris. Nah, ini yang nanti kita akan dibedah atau akan diseminasikan besok pemirsa, bahwa Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Cirebon Raya akan menggelar seminar berkaitan dengan ilmu waris. Nanti akan saya tanyakan ke Ketua Panitia, kemudian juga ke Ketua LBH Cirebon Raya dan juga Dewan Pakar, ya Dewan Pakar Hukum Waris LBH Cirebon Raya berkaitan dengan mengapa sih LBH Cirebon Raya ini mengangkat seminar tentang ilmu waris, ya. Apakah hal ini gegara karena warisan keluarga akhirnya menjadi terpecah, karena warisan juga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Kemudian nanti ke Ketua Panitia seminar nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan persiapan untuk besok nih pemirsa akan digelar seminar dengan tema ilmu waris. Nanti juga akan saya tanyakan kesiapan dari panitia, ketua panitia dalam hal ini. Dan sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Imron sudah pilih 7 nama pejabat hasil open bidding, ya, pelantikan digelar Desember ini. Siapa dia pemirsa? 7 nama yang dipilih oleh Bupati Imron. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian 4 orang lolos, 1 tewas tertimbun. Galian C Argasunya ambruk. Kapolres Cirebon Kota pastikan aktivitas ilegal. Itu pemirsa. Kemudian ada opsi one way di jalan tol. Polres Cirebon Kota siapkan skema kosongkan rest area 207 sampai 208. Ya, kemudian ini pemirsa, aparat siaga masuk gereja harus daftar online, memantau kesiapan perayaan Natal di Cirebon. Kemudian ini pemirsa ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, ya, truk 110 tahun. Itu pemirsa di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari kota Cirebon, ya, di koran Radar Cirebon hari ini, Komisi 2 semprot PDAM, menyayangkan persoalan tagihan bengkak terus terulang. Ya, kemudian permohonan dispensasi kawin masih tinggi. Ya, ini pemirsa untuk Anda yang ada di Ciayu Majakuning, ya, waspada cuaca buruk selama 3 hari. Ya, 3 hari ke depan pemirsa. Itu ya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, ya. Kejar kekebalan kelompok. Nah, BIN genjot vaksinasi di 4 kecamatan. Itu pemirsa ya dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar
di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Galian C Argasunya makan korban. Nah, itu pemirsa. Kemudian 7% warga Argasunya masih menambang pasir. Ya. Kemudian tahun 2025 RPJPD berakhir. Ya. Dinas Kesehatan pastikan tak ada joki vaksin. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber ini pemirsa adalah dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Cirebon Raya, yang nanti kita akan membedah tentang pentingnya memahami ilmu waris. Di sebelah saya ini pemirsa ada Dewan Pakar Hukum Waris Lembaga Bantuan Hukum Cirebon Raya, yang sekaligus ini pemirsa acara seminar nanti menjadi narasumber ada Kang Nasuha Faki. Selamat pagi Kang Nas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nas? Alhamdulillah. Sehat. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Lama nggak ketemu Kang Nas ya? Iya. Iya, oke. Terima kasih Kang Nas. Dan di sebelah Kang Nas ini pemirsa ada Ketua Panitia ya, Ketua Panitia Seminar ada Kang Gunawan SH. Selamat pagi Kang Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Gun? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga. Ini lama nggak ketemu juga dengan Kang Gun ya. Oke, dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti di sepanjang acara ini Anda bisa di line telepon langsung 0231 482138 ya. Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan. Silakan nanti bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, bisa SMS atau bisa ke nomor WhatsApp. Silakan Anda pemirsa, nanti Anda bisa mengomentari apa yang nanti disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Pentingnya memahami ilmu waris. Dan saya ke Kang Gun ya, ke Kang Gunawan nih sebagai ketua panitia. Ini bagaimana nih Kang Gunawan untuk persiapan ya LBH Cirebon Raya sendiri, Anda sebagai ketua panitia seminar untuk besok ya. Nah, ini persiapannya seperti apa? Ini sudah berapa persen sih persiapan untuk besok? Kang Gun, silakan. Terima kasih Kang Afif. Terkait dengan pelaksanaan seminar praktik ilmu waris yang nanti bersama Kang Nas ya. Kang Nas, sampai dengan hari ini sudah 90% persiapannya. Oh, sudah ya. 90%. Jadi peserta juga alhamdulillah dari awal memang kita persiapan 2 minggu Kang Afif. Kita koordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan acara ini. Itu alhamdulillah antusias juga. Peserta yang kami himpun untuk gelombang pertama ini 50 peserta. Oh, jadi terbatas 50 peserta. 50 peserta. Untuk gelombang kedua nanti tunggu tanggal main berikut. Oke. Dan ini 50 peserta ini berarti sudah ada ya Sudah. untuk besok nih. Betul. Dan persiapan sudah 90% ya. Betul. Oke, dan ini dari mana saja pesertanya kan? Nah, ini sangat menarik sekali. Justru dengan acara seminar praktik ilmu waris ini, sepertinya segmen muda juga masuk. Oh, segmen muda. Segmen muda masuk. Segmen milenial. Dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum di wilayah 3 Cirebon, kemudian juga praktisi hukum, rekan-rekan pengacara juga masuk ikut dalam pelatihan praktik ilmu waris ini, seminar ilmu waris ini, seperti itu. Oke, jadi ini sudah siap ya, sudah matang ini persiapannya. Kang, kenapa sih yang diangkat itu biasanya kan seminar itu ini ya, bukan hal-hal yang dianggap boleh dibilang bukan membahas ilmu waris gitu ya. Betul. Tapi ini seminar biasanya kan boleh dibilang temanya ini tema-tema yang keren gitu kan, dalam tanda petik gitu ya. Betul. Nah, ini mengangkat tema waris, hal yang menurut saya ini hal yang sangat elementer gitu ya. Nah, kenapa yang diangkat ini tentang ilmu waris, Kang? Justru ilmu waris inilah yang ilmu yang hampir punah. Hampir punah. Dan ini sangat mungkin juga terkait dengan adanya Kang Nasuha ini sebagai ahli atau Dewan Pakar di LBH Cirebon Raya untuk bisa mengetok tularkan kepada kami yang dalam hal ini adalah waris menjadi problematika tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Sehingga dengan adanya
praktik ilmu waris yang insya Allah besok kita gelar di Hotel Intan. Di salah satu hotel ya? Ya, maka akan terjadi hal-hal yang boleh dikatakan menjadi hasanah, bahwa ternyata waris itu bisa diselesaikan secara baik, secara damai, seperti itu. Yang tadi saya ungkapkan di awal ya, karena kan gara-gara waris satu keluarga bisa terpecah gitu kan, gara-gara waris bisa terjadi pertengkaran, dan seterusnya lah ya. Ini gara-gara waris, dan ini yang harus dipahami gitu kan tentang ilmu waris ini. Itu LBH Cirebon Raya mengangkat tema tentang waris ini. Iya, betul. Ini hal-hal, kalau saya meminjam istilah Arkun itu, ini hal-hal yang tidak terpikirkan ini ya, tentang ilmu waris ini. Kemudian sampai dibedah. Akan ada buku pegangan. Yang kebetulan buku ini juga adalah karya dari Kang Nas. Oke, tahan dulu ya. Kang Gun sebagai ketua panitia, ini persiapannya cukup matang. Oh ya, dan ini dimulai dari pukul berapa hingga berapa sih gitu? Insya Allah kita mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Oke. Nanti juga saya hadirkan ketua LBH Cirebon Rayanya ya, berkaitan dengan besok akan menggelar seminar itu. Kang Nas, ini tentang ilmu waris nih ya. Ini yang harus dipahami, karena kita belajar fikih kadang tentang waris ini kan hanya sekilas-sekilas saja gitu Kang Nas ya. Nah, ini tentang LBH Cirebon Raya yang mengangkat ilmu waris akan diseminarkan besok. Pendapat Kang Nas sendiri sekaligus sebagai pemateri, bagaimana Kang Nas? Terima kasih atas amanah dan penghargaan pada saya pribadi. Walaupun saya sudah sekian lama bergelut di bidang masalah waris ini, dan ketemu sama Kang Haji Rashid, jadi saya jadi penghargaan menjadi Dewan Pakar katanya. Waduh, saya terlalu berat kayaknya sih itu. Tapi mudah-mudahan lah dengan amanah ini saya konsisten, dan saya juga memiliki tanggung jawab moral bagaimana kira-kira masyarakat khususnya umat Islam dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Salah satunya adalah masalah waris. Nah, menjaga keharmonisan. Iya. Emang gara-gara waris bisa tidak harmonis, Kang? Ya bisa juga. Terjadi suudzon, sakwa sangka antara kakak sama adik. Praduga, praduga dan seterusnya. Apalagi ketika meninggal dunia salah satu orang tuanya tidak dibagi waris, itu menjadi bom waktu. Akibatnya anak tega menggugat orang tua. Ada yang sampai begitu kan? Ada. Awal bulan Desember kan, mohon maaf ini saya baca di Twitter dan sebagainya itu di Bekasi di itu media lah ya. Ya, 5 anak kandung menggugat orang tua kandungnya yang usia 72 tahun. Gara-gara tidak dibagi harta warisnya. Sudah 2002 suaminya meninggal dunia. Sebabnya apa? Karena aset-aset milik orang tuanya itu dijual oleh ibunya, tujuannya adalah untuk semata untuk konsumtif sebetulnya sih. Tapi nggak tega apa? Ini gara-gara praduga itu ya? Iya, gitu loh. Jadi akhirnya istilahnya itu deliknya itu delik penggelapan harta. Deliknya itu penggelapan harta milik orang tuanya yang tidak dibagi waris. Oke, Kang Nas, itu diatur tidak sih di fikih kita ya, bahwa misalnya ada salah satu kedua orang tua meninggal gitu kan, Kang Gun ya. Kemudian ini apakah langsung dibagi waris atau bagaimana? Atau bagaimana kalau yang sampai setahun belum dibagi warisnya gitu, Kang Nas? Jadi sebetulnya tidak ada masalah ketika salah satu di antara keluarganya meninggalnya, segerakan untuk dibagi. Segerakan? Iya, kan sebabnya apa? Pembagian waris adalah bentuk cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Dalam buku saya itu ada 2 visi dalam pembagian waris itu. Pertama, untuk supaya almarhum di alam barzakh supaya tenang. Karena ada hadis Nabi, ketika tidak dibagi harta peninggalan itu, maka setiap malamnya orang yang meninggalnya itu menangis dan memanggil-manggil sanak saudaranya 1000 kali dengan rintian dan tangisan. Mungkin ahli warisnya tidak mendengar secara fisik, tapi nyatanya testimoninya ketika ada konsultasi pada saya, sering ngimpi gitu loh. Orang tua yang meninggalnya tidak segera diwaris hartanya gitu loh. Bahkan pernah saya membagi waris, setelah pembagian waris di tempat itu bau harum gitu loh. Pernah Kang Nas sendiri?
Pernah Kang Nas sendiri? Saya 2 kali mengalami pengalaman spiritual ketika setelah bagi waris, itu Bau indikasi harum lah ya. orang-orang yang meninggal itu senang gitu loh. Senang banget itu loh. Baik, baik, Itu, baik, itu baik, diantaranya. baik, baik. Dan yang paling utama lagi Paling adalah utama apa itu? Tapi tahan dulu nih ya. Ya, Yang oke. paling utama nih ya. Oke, tahan dulu nih. Kang Nas dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini pemirsa, pentingnya memahami ilmu waris. Ya silakan, saya menunggu Anda di line telepon 0231 48 2138 ya. Kang Nas, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca ya. Kang Nas, Kang Gunawan tadi terputus oleh jeda iklan berkaitan dengan ada hal yang utama gitu ya. Apa itu hal yang utama ini? Hal yang menarik katanya, apa itu? hal yang paling utama itu kaitannya menjaga keharmonisan kerukunan dalam keluarga. Kakak sama adik. Jangan sampai benturan gara-gara masalah warisan. Orang tua sama anak. Keponakan sama paman dan seterusnya. Saling curiga. Saling curiga itu jangan sampai terjadi. Karena sebabnya apa? Karena ketika salah satu keluarga meninggal dunia, aset-asetnya, harta peninggalnya tidak segera diwaris. Akhirnya menjadi bom waktu. Gitu loh. Bahkan kata Nabi jelas sekali dalam hadisnya, laisa minna malam yarham saghirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi, bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil. Sebab musababnya atau modus operandinya itu karena aset-aset milik orang tua salah satunya meninggal dunia tidak segera diwaris. Nah, akibatnya namanya anak, taruhlah anak 5. Karakternya sama beda kira-kira karakternya. Beda. Ketika mohon maaf, walaupun ketika satu keluarga itu beda-beda. Iya, walaupun satu keluarga salah satu di antaranya karakternya mungkin mohon maaf ya, ada rakus atau seterusnya. Ada yang bisa keras, saja ada yang aset-aset milik orang tua diambil. Atau kadang-kadang istilahnya itu pinjam dulu deh sertifikatnya. Lama-lama akan dijual. Iya, oke. Atau kejadian di Jombang, mohon maaf ini saya juga melihat kenyataan di masyarakat itu dipinjam oleh anaknya sebagai modal usaha, kemudian usahanya bangkrut, otomatis kan sertifikatnya dan rumahnya di bank. Akhirnya kan dia disita. Akibatnya anak-anaknya yang tidak tahu menahu masalah itu menggugat orang. Makanya pendek kata menurut Kang Nas, ini setelah salah satu keluarga wafat gitu ya, ini harus cepat dibagi. Segera dibagi. Ya, ada aturan nggak misalnya berapa minggu harus cepat dibagi atau berapa bulan? Tidak ada, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Maka saya sampaikan setiap saat itu ketika yang meninggal istri ya paling tidak 100 hari setelah itu. Kalau yang meninggal istri, istri. Kalau yang meninggal suami itu 4 bulan 10 hari. Sebabnya apa? Di situ ada jeda masalah iddah seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya. Itu paling cepat demikian. Ini begitu gamblang Kang Nas menjelaskan ya. Kembali saya ke Kang Gun ya. Kang Gunawan, ini untuk persiapan besok sendiri tadi Anda menyebutkan 90% ya sudah siap. Dan ini peserta dari mana saja? Maksudnya apakah peserta ini dari Cirebon saja atau memang ada yang dari luar Cirebon, Kang Gunawan? Dari data yang data yang Anda catat gitu di ketua panitia. Ya, terkait dengan 50 peserta yang sudah mendaftar itu dari wilayah 3 Cirebon. Oh, wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon. Kemudian juga usia ya tadi mahasiswa juga antusias di wilayah 3 Cirebon. Kemudian juga teman-teman pengacara ya advokat juga ada. Akademisi juga ada. Ya, akademisi juga. Betul. Ya, yang sepertinya di sini agak dalam tanda kutip penasaran dengan ilmu waris. Iya. Pengen ketemu Kang Nas Sukai, pengen belajar ilmunya. Justru ini ada kolaborasi ya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya
gelombang pertama ini nanti kita disusul dengan gelombang kedua dan Apa yang peserta dapatkan dari seminar besok itu? Apa sertifikat atau ya? Iya, yang jelas sertifikat sudah pasti. Oh, sertifikat sudah Kenapa? pasti. Karena ini hal yang berkaitan dengan keilmuan. Iya. Karena ilmu waris ya sama dengan ilmu yang lainnya. Artinya dengan adanya semangat untuk belajar ilmu waris, maka insya Allah tadi seperti Kang Nasuha tadi akan tercipta harmonisasi dalam kehidupan keluarga. Seperti itu. Oke. Ya. Kang Gun ya, ini ceruk ya atau yang disasar dalam seminar besok itu apa semua dalam artian akademisi, kelompok umur, apa yang diceruk, yang disasar itu adalah milenial atau apa? Atau memang semua? Ini harus misalnya yang tujuannya LBH Cirebon Raya ini agar semua juga bisa memahami gitu. Iya. Maksudnya bukan hanya milenial saja gitu. Atau Betul. bagaimana? Justru kami mencoba untuk semuanya, Kang. Semuanya. Semua segmen ya? Semua segmen. Jadi dari yang masih muda ataupun yang sudah mudanya gitu. Iya. Kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama ya terkait dengan ilmu praktik ilmu waris. Jadi praktik. Jadi ada praktiknya. Oh, nanti ada prakteknya. Iya. Kita akan bagi 2 sesi siang, sesi pagi, pemaparan ya. Ya, sesi siangnya insya Allah praktiknya. Oh, praktek. Jadi nanti tanya jawab sudah pasti ada ya. Ya, tanya jawab sudah pasti ada. Seperti itu Kang Afif. Persiapan insya Allah sudah siap dan ya kita akan mencoba untuk menyajikan yang terbaik. Ini di luar perkiraan nggak? Atau hal terduga misalnya sambutan yang luar biasa gitu misalnya besok seminar tentang ilmu waris ini? Ya, memang semuanya sudah kami persiapkan Kang Afif. Hanya terkait dengan peserta 50 peserta memang pada awalnya kami paling juga separohnya seperti itu. Ternyata memang membludak kan? Iya, ada sudah 55 ini lebih 5 orang ini. Padahal batasnya cuma 50 ya. 50 gitu. Dan, Kang Afif. itu ya. Iya. Oke. Dan selain yang didapatkan piagam gitu ya, tentu sertifikat lah semacam begitu ya. Nah, tentu ini juga mendapatkan ini mungkin ya, mendapatkan buku panduan juga nih ya, yang ditulis oleh Kang Nasuha juga ini ya. Oke, luar biasa dan bisa didapatkan besok juga di acara seminar ya. Untuk peserta. Oke. Kang Nas, yang tadi disebutkan itu ya, misalnya nih di keluarga ada perempuan nih, Kang Gunawan ya, karena saking harmonisnya keluarga, sudahlah kan antara laki-laki dan perempuan berbeda mendapatkannya ya. Nah, udahlah dibagi rata saja. Itu bagaimana kan? Ada kesepakatan tapi di keluarga? Tidak bisa. Tidak bisa. Boleh. Karena di situ Al-Qur'an jelas sekali. Nas di Al-Qur'an. Nasnya jelas. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Itu artinya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu sifatnya itu given. Kita menerima. Sebabnya apa? Yang susah itu adalah orang tua sebetulnya. Anak-anak tahu apa? Bahkan istilah saya itu waris adalah barang nemu gitu loh. Oh ya, ayo nemu. Ya artinya jangan diperdebatkan kenapa laki dapat 2, perempuan 1 gitu loh. Ya itu udah selesai lah ya. Ya, dan alhamdulillah ternyata dari surat An-Nisa 11-12 itu ada 6 angka pecahan plus 1. 6 angka pecahnya adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Itu tidak ada masalah. Yang jadi problematika adalah plus 1-nya itu. Plus 1 ya. Prinsip utama. Ya, ini prinsip itu adalah 1/2 atau 2/1 itu. Dan dalam buku saya juga ada 4 sudut pandang. Semuanya insya Allah masuk akal semua. Berapa 4 sudut nanti besok? Oh, akan dibahas besok gitu ya. Baik. Jadi tetap kan tidak dengan alasan kan misalnya nih dengan alasan kesetaraan gender gitu ya, misalnya nih setara antara laki-laki perempuan, kemudian di keluarga udahlah ini aja lah dibagi rata aja, tetap nggak boleh. Jadi gini, jadi ada kesetaraan gender manakala suami istri. Jadi suami istri setelah menikah, apapun siapapun yang bekerja itu namanya harta bersama. Harta bersama. Dan ketika sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu, itu kesetaraan gender itu loh. Dan itu ada Al-Qur'an surat An-Nisa 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Di sini masyarakat pun kadang-kadang gagal paham. Artinya ketika orang tua meninggal dunia, taruhlah istrinya lah atau
atau suaminya, langsung diwaris. Itu tidak boleh gitu loh. Sebabnya apa? Ada aset yang harus diwaris, harus dibagi sebelum dibagi waris. Oh, ada aset. Ya asetnya harta bersama tadi gitu. Iya, loh. misalnya apa? Tapi tahan dulu nih ya. Iya. Karena saya dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silahkan Anda pemirsa, Anda bisa mengomentari atau Anda bisa menanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan pentingnya memahami ilmu waris. Silahkan Anda pemirsa, Anda bisa nah, ada pemirsa yang bergabung ya. Saya coba angkat dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Selamat pagi Mas Hafiz. ya, selamat pagi dengan Kang. Selamat pagi juga Bapak-bapak para narasumber. Selamat yang pagi. berbahagia. Iya, dengan Kang Rusli Mas Hafiz. Kang Rusli di Jalan Saleh. Jalan Saleh Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli. Iya. Silakan Kang. Iya, ini ilmu waris ya. Ya, Faraid nih. Berkaitan dengan ilmu waris atau ilmu faraid. Faraid. Dalam bahasa agamanya. Dalam bahasa agama faraid. Oke. Iya, memang ini kan masih di kalangan masyarakat kita itu seperti yang dikatakan Bapak narasumber itu sebenarnya emang masih belum membumi. Belum membumi ini ya. Iya, artinya banyak masyarakat kita yang masih salah paham atau tidak paham, Mas Hafiz. Iya, tidak paham ya, terutama ini. Iya, ya tentang pembagian waris ini sehingga menimbulkan konflik di keluarga. Iya, itu ya. Ya, saya sih sebenarnya pengen ikut sekali nih. Pengen ikut ya besok itu ya. Nanti di gelombang kedua aja, Kang. Darul Faridnya itu bagaimana pembagiannya kan? Ya. Nah, Besok kan ada itu teknisnya. Kang Rusli sekaligus praktek katanya Kang Rusli. Tempatnya di mana nih Mas Hafiz? Ya pokoknya Kang Rusli nanti di ini aja Kang. Ini kan sudah stoknya sudah ini Kang, sudah terbatas ya. Sudah. Nanti ada jilid yang kedua Kang. Nanti ada lagi seminar lagi Kang dalam waktu dekat. Iya. Iya, ya mudah-mudahan ini terus digalakkan lah ilmu Ini waris menarik ini. ini katanya ingin ikut nih ya. Baik. Supaya Baik. kita paham gitu. Baik. Sebab ada yang itulah apa istilahnya, ada yang mendahului ngambil dari warisan tuh. Ya. Iya, seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi. Benar. Oke Kang. Kemudian yang lebih penting lagi tuh Mas Hafiz begini. Apa itu Kang Rusli? Pemerintah kita juga ya, kalau ngurus masalah surat waris itu jangan dipersulit. Oh. Iya, kayak kejadian kemarin tanda saya meninggal karena tidak punya suami, tidak punya anak, hidup sendiri. Jadi saya urus kok, berbelit-belit sekali. baik. Surat warisnya kan Oke. untuk masalah dijual ke ininya dan harus ada apa yang bikin surat akte tanah dan sebagainya kan begitu Mas. Oke, Kang Rusli, terima kasih Jadi ya. jangan dipersulit lah untuk pemerintah Oke. kalau masalah ahli waris ini. Oke, terima yang kasih. penting semuanya jelas gitu. Baik, Kang Rusli. Itu saja Terima Mas kasih. Hafiz, Oke, Kang Rusli. Bapak-bapak para narasumber. Baik. Terima Bagus kasih. sekali, saya sangat mendukung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda pemirsa, Anda di belakang Kang Rusli. Nah, ini ya pemirsa yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon 0231 48 2138. Nah, ya. Silakan, bisa SMS juga, bisa ke nomor WhatsApp juga ya. Oke, sambil menunggu pemirsa yang lain, saya di segmen ini saya hadirkan Ketua LBH Cirebon Raya, ada Pak Haji Rashid SH. Selamat pagi, Pak Haji. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam Apa kabarnya, Pak Haji? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Oke, 5 bulanan nggak ketemu sama Pak Haji nih. Ya. Oke, Pak Haji, sebagai Ketua LBH Cirebon Raya yang menggelar acara seminar untuk besok ya, kenapa ini yang diangkat itu temanya tentang ilmu waris, Pak Haji Rashid? Silakan.
Terima kasih Mas Habib. Karena menurut pandangan kami ya sebagai Ketua LBH Cirebon Raya, bahwasanya ilmu waris itu udah mungkin langka ya dan jarang diminati oleh anak-anak muda. Nah, maka dari itu kami sebagai lembaga bantuan hukum ya adalah ada satu amanat bahwasanya bagaimana ya kiprah lembaga bantuan hukum itu untuk menerangi ataupun memberi ilmu kepada masyarakat khususnya Kota Cirebon bahwasanya karena itu adalah tugas mulia. Kenapa kita mengambil ya tentang ilmu waris ya? Karena menurut pandangan kami bahwasanya kami juga waktu kuliah di Fakultas Hukum itu untuk mengkaji dan mempelajari ilmu waris itu dosen-dosennya juga sangat langka. Nah, kebetulan ya pengurus Dewan Pakar LBHNU Cirebon Raya itu adalah Kang Nasuka. Kang Nasuka ya. Maka kenapa ini tidak dimanfaatkan? Nah, karena bagaimanapun anak-anak muda itu harus dikasih pemahaman tentang masalah ilmu waris juga. Memang di dalam ilmu hukum banyak ya, ada ilmu positifnya. Kami mengambil ilmu waris bahwasanya karena ini sangat langka. Mudah-mudahan dengan adanya seminar atau belajar praktis ilmu waris besok di Hotel Intan di salah satu itu ya alhamdulillah respon masyarakat dengan 10 hari saya target dan mungkin nanti tadi 2 minggu kata Kang Gunawan tadi ya dari mulai tanggal 14 itu ya mungkin nanti sore jam 4-an ditutup. Antusias dari kalangan muda khususnya dari Fakultas Hukum, ada yang dari Fakultas Hukum UNU, ya, ada Unswagati, ada dari Untag, dan ada dari IN juga. Alhamdulillah praktisi juga dan akademisi juga ada yang ikut, Kang. Oke, itu ya luar biasa sambutannya. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi itu latar belakang LBH Cirebon Raya menggelar seminar dengan tema tentang waris ini ya, ilmu faraid lah, ilmu waris ini. Oke, tahan dulu ya. Pak Haji Rashid, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya masih mengundang Anda kembali. Silakan di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa bisa SMS juga, bisa ke nomor WhatsApp. Silakan ya. Pentingnya memahami ilmu waris. Ini ada satu WhatsApp dulu yang saya baca ya. Ini dari Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun ya, Kabupaten Cirebon nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi ya para aktivis hukum Cirebon, narasumber dan yang lain. Di Indonesia ini sudah sepakat bahwa saat ini yang disebut dengan gender itu ya, antara laki-laki dengan perempuan itu setara ya, itu ya. Kemudian kenapa kalau bagi waris anak perempuan bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki? Ini untuk Kang Nas nih ya. Iya kan? Kan budayanya juga antara Indonesia dan di mana hukum waris itu pertama ada, apakah tidak punya wacana, dilihat dulu keadaan objeknya. Dari Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun katanya. Ada lagi pemirsa yang coba bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kang? Dengan Kang Sobari di Panguragan. Kang Sobari di Panguragan. Kang Nunu Sobari di Panguragan. Kang Sobari. Umay parak masjid nggih. Masjid Panguragan. Silakan Kang Sobari di Panguragan. Mangga Kang. Siap, Mas Afid. Nggih, ya, mangga Kang. Mau nanya nih kepada Dewan Pakar dan Pak Ketua LBH Cirebon Raya. Ya, silakan. Sekarang ini kebanyakan masyarakat ketika bagi waris, yang anak perempuan itu tidak mau dibagi. Kalau zamannya laki-laki pengen sih lanangnya sepikulat, padone segendongan. Nah, iya. Nanti saya tanyakan. Artinya sekarang itu ada kompilasi hukum
Islam. Iya, KHI ya, kompilasi hukum Islam. Oke. Nah, artinya ini mohon penjelasan nih, di kompilasi hukum Islam itu apakah tetap menggunakan hukum waris Islam, faraid, atau istilahnya sama dengan hukum waris Eropa atau Barat yang istilahnya dibagi rata baik. Oke. Karena fakta di lapangan ketika orang tua sakit banyak itu yang anak perempuan yang ngurusin. Anak perempuan. Sehingga akhirnya ya laki-laki juga menyadari, laki-laki menyadari dibagi secara musyawarah. Nah ini secara keyakinan Islam dosa enggak ini? Karena Baik. ada yang berpendapat Baik. ya, harus dibagi secara hukum Islam, urusan nanti diberikan nggak masalah. Baik. Tapi banyak yang ternyata mau musyawarah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sobari, ya, di dekat Masjid Agung Panguragan, ya, atau di dekat salah satu minimarket, ya. Tadi Pak Sobari, ya, tentang kompilasi hukum Islam ini rujukannya apakah juga memakai hukum waris Islam atau bagaimana? Ini untuk Kang Nas nih, ya, Pak Haji Rashid. Bagaimana pendapat dari Kang Nas? Tapi tahan dulu Kang Nas dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, session terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silahkan di line telepon 0231 482138. Atau Anda bisa untuk memberikan pendapat juga via SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mangga pemirsa silahkan, di segmen terakhir saya masih menunggu Anda kembali di line telepon 0231482138. Kang Nas, tadi ada dua pemirsa, ya, yang interaktif. Yang terakhir adalah Kang Sobari, ya, Kang Sobari di Panguragan tentang kompilasi hukum Islam. Apakah juga yang kompilasi hukum Islam ini merujuk pada hukum waris Islam? Silakan, karena ya kebetulan di buku yang ditulis oleh Kang Nas juga ini kan ada, ya, dilengkapi oleh KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Silakan, karena ya alhamdulillah saya belajar waris itu di samping di pesantren juga di perguruan tinggi. Fakultas Syariah, jurusnya peradilan agama. Salah satu diantaranya adalah mengenai hukum waris, ya. Di samping perdata pidana juga saya belajar gitu loh. Cuma gelarnya cuma SAG dulu, bukan SH gitu loh. Tapi sekarang sama pakai SH kan gitu loh. Nggak apa-apa itulah. Jadi ternyata kompilasi hukum Islam merupakan hadirnya adanya Islam Nusantara gitu. Jadi Indonesia kan terkenal Islam Nusantara nih. Jadi kompilasi hukum Islam itu merupakan produk hukum ala Indonesia, fikih ala Indonesia. Dan namanya Indonesia. Khas Indonesia. Sebabnya apa? Banyak sekali terobosan-terobosan baru yang ada di kompilasi itu. Di antaranya hasil dari istihad itu, ya. Istihad dari ulama Indonesia itu loh. Nah, tahun 91 gitu loh. Dan itu terjadi kekosongan hukum saat itu. Maka ada modifikasi hukum, unifikasinya merupakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ya, pokoknya ada semua di sini ada dan semua. besok dibagikan ke peserta, ya. Iya. Luar dan biasa ini nih. sebagai hukum material di pengadilan agama gitu loh. Dan merujuk dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Ini untuk menyempurnakan Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Artinya di saat orang Islam itu berperkara masalah hukum waris, itu legal standingnya itu ada di pengadilan agama. Di saat notabene-nya umat Islam kemudian diperkarakan di pengadilan negeri, itu di NO. Itu artinya kata Ayu Ting-Ting salah alamat. Nah, akhirnya dikembalikan dan diperkarakan di pengadilan agama. Itu Undang-Undang nomor 3 2006 gitu loh. Di samping undang-undang itu kayaknya dengan ekonomi Islam, arbitrase itu loh. Arbitrase. Nah, jadi semuanya itu lingkupannya adalah umat Islam. Nah, sementara umat Islam sendiri kita ini semuanya kadang-kadang Islamnya hanya natwinti itu loh, sunat kawin mati, masalah warisan nggak dilaksanakan gitu loh. Padahal namanya Islam itu sangat universal dan sangat lengkap semuanya, termasuk dalam bagian. Nah, persoalan di masyarakat itu adalah 2:1 itu. Kalau masalah gender, yes no itu loh, tergantung gitu misalnya itu loh. Kalau gender ini hubungannya dengan suami istri itu gendernya jelas. Kalau masalah
laki perempuan Nasnya dan jelas, ya? anak-anaknya itu hubungannya dengan given. Anak itu sifatnya hanya menerima, yang capek dari orang tua. Karena nemu. Iya, sekalipun ketika salah satu anaknya itu ngurusi orang tuanya, nggak apa-apa. Itu dihitungkan sebelum dibagi waris. Itu loh. Jadi berapa anak ketika sewaktu ngurusi orang tua? Kalau 1 tahun, 1 harinya berapa? Dinilaikan rupiah nggak masalah, gitu loh. Yang jelas birrul walidain anak kepada orang tua itu tidak ada perbedaan. Itu ya, Nah, baik. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Ini dari Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Ibu Ade di Pecilon ya. Ini mau nanya, kalau seminar waris besok di salah satu hotel di Cirebon, itu jam berapa ya dan bayarnya berapa? Ibu, ini udah ditutup Bu ya, tadi sudah dijelaskan oleh ketua panitia ya. Bahwa ini sudah ditutup, nanti nunggu ada seminar berikutnya ya Pak Haji ya. Karena ini luar biasa sambutannya nih Pak Haji tentang waris ini. Antusias sekali. Pak Haji, ini kan nanti ada seminar yang kedua ya. Ini kan terbatas 50 peserta nih untuk besok. Dan nanti di seminar yang kedua kan dalam waktu dekat. Ini juga sama, terbatas lagi Pak Haji. Mungkin sama dulu aja, seperti biasa, karena memang kapasitas sekarang juga masih ada ya COVID kan, tetap prokes kita jalankan, tetap mungkin nanti untuk gelombang 2 ya tetap 50. Tetap ya, makanya tadi yang tertarik terutama nih, ada Kang Rusli, Ibu Ade yang WhatsApp dari Pecilon, Kang Rusli tadi di Jalan Saleh, ya, nanti buruan, maksudnya harus awal daftarnya nih ya. Oke, dan setelah acara seminar nanti, seminar ini kan seminar pertama, seminar kedua, nanti kegiatan apa lagi LBH Cirebon Raya ini Pak Haji Rashid? Mungkin ya kami dari LBH ya tetap mencari ataupun mengasih pemahaman hukum kepada masyarakat, karena itu adalah bagian tugas mulia dari lembaga bantuan hukum yang kami pegang gitu ya. Bahwasanya masih banyak ya yang akan kami paparkan ataupun nanti kami ngadain lagi seminar-seminar ya, masih banyak Pak. Ya. Pertama mungkin tentang masa waris ya, mungkin tentang ke hukum positifnya kan gitu kan. Oke. Iya. Ini berawal ide ini dari mana, Pak Haji Rashid? Ide ini ya kami selama ini atau ya, banyak usulan? Banyak Pak. Karena membahas tentang waris gitu. Kadang-kadang di situ kan ada grup WhatsApp ya. Saya aja ada 10 grup WhatsApp. Kadang kalau tentang masalah waris itu kan sangat disepelekan sekali. Tapi itu bahwasanya itu sangat dipertanggungjawabkan sekali kalau kita sebagai umat muslim kan. Bahwasanya orang tua kita setelah meninggal, apa yang tadi dikatakan sama Pak Dewan Pakar itu kan selalu menangis karena hartanya itu belum dikasihkan pada anak yang berhak menerimanya kan gitu. Ya, akhirnya kami komunikasi dengan, tetap kita juga punya tim ya, punya pengurus, bahwasanya gimana nih gagasan ini. Ya, tepat, ya timingnya tepat, kami koordinasi dengan Dewan Pakar, ayo kita ngadain ya seminar tentang masalah mawaris kan itu. Iya, mawaris ya. Faraid lah ya. Faraid. Oh, itu jadi banyak juga usulan ya awalnya. Banyak kan? Udahlah kita bahas saja gitu akhirnya ya. Iya, oke. Dan berikutnya apa? Ada seminar-seminar lagi nih? Insya Allah ada. Karena mungkin tapi bisa nanti juga ke edukasi hukum ya? Tetap ke edukasi hukum. Ini kan seminar lokal. Kita juga kan berjenjang kan. Ada seminar nasional. Nanti, ya. Mungkin nanti Pak Nasuha diperpadukan dengan ya di panel gitu lah dengan ya kan siapa gitu misalnya. Ya dengan yang tingkat nasional lah. Nanti dipanelkan lewat Zoom atau bagaimana, insya Allah. Tapi yang jelas dalam waktu dekat akan digelar lagi seminar yang kedua masih mengenai tentang waris juga. Tentang waris. Iya, ini menariknya kan ada pembahasan dan juga praktek juga nih. Ya ini ide dari siapa juga nih? Ya jadi gini kan. Ya kan dengan jangka waktu jam 8 sampai jam 4 itu berapa jam? Itu kan harus ada session. Panas itu itu. Ada session, jadi session pertama mungkin pemaparan materi, yang kedua dengan praktek, dengan adanya iklannya NU itu alanya guyonan Kang. Guyonan. Iya, jadi ada guyonannya supaya tidak jenuh. Terus kenapa kita mengambil 50 peserta? Karena kalau lebih terbatas dari terbatas, bukan masalah terbatas Kang. Kalau lebih dari 50, bagaimana kita cara mengajarnya kan? Pemahamannya itu kayaknya kurang maksimal lah. Kalau untuk 50 kan bisa dibagi kondusif lah. Bisa mungkin 3 regu ya, 4 regu ya. Kami juga kan akan mencari memang peserta yang terbaik juga kan. Ya mungkin perempuan 1, laki-laki 1. Tetap itu adalah kebijakan dari panitia nanti juga. Karena bagaimanapun dengan waktu yang cukup lama, insya Allah
ada pemahaman dan ada hak akan maksimal dengan dasar itunya kan ada bukunya itu. Jadi insya Allah peserta dapat buku sambil belajar. Buku panduan ya? Buku panduan. Jadi mudah-mudahan Kang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga dan mungkin bagi praktisi. Oh ini untuk sangat orang lain bermanfaat juga. sekali nih, pasti Ya. sangat bermanfaat sekali ini ya. Karena kami sebagai Ketua LBNU sangat support sekali acara ini, mudah-mudahan bisa ke gelombang 2, gelombang 3, mohon doanya saja sama dan Kang Apip. oke baik dan sayang sekali nih Kang Nas ya, Kang Haji Rashid dan tadi Kang Gunawan usia sudah kebersamaan ya di Selamat Pagi Cirebon Cepat sekali ya. edisi pagi ini. Sejam tuh. Pasti tidak puas ya. Iya. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda. Ke Kang Nas dulu, closing statement. Apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon? Silakan Kang, singkat saja, Kang Nas. Ya, mudah-mudahan khususnya umat Islam kira-kira ayo gugah kembali bahwa kita kembali pada Islam. Islam adalah dapat menolong kita sendiri dan kita setiap saat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan adalah selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunianya keluarga akur rukur setelah pembagian waris. Apalagi di akhirat ketika orang membagi waris secara syar'i, Allah memberikan janji. Yudkhilhu jannah, akan masuk dalam surga. Surga di mana di dunia barokah hartanya, surga di akhirat lebih-lebih. Baik, gitu, demikian. Oke ya. Silakan Kang Haji Rashid, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja. Terima kasih kepada semua warga Kota Cirebon karena kami LBH Cirebon Raya menyelenggarakan praktek ilmu waris. Saya mengucapkan terima kasih sangat karena antusias masyarakat ya sangat baik dan luar tadi biasa, juga respon ya? luar biasa. Maka dari itu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya sponsorship kerjasama dengan Badnas Kota Cirebon. Oh, kerjasama. Ya, Oke, ya Badnas Kota Cirebon. Mudah-mudahan berkah dan semakin maju sama dengan LBH Kota Cirebon. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Haji Rashid, Kang Nasuha Fakih dan juga tadi Kang Gunawan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya lewat WhatsApp dan interaktif langsung ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.